Dunia menertawakannya saat gadis tunawisma berusia 8 tahun itu naik panggung dengan baju lusuh dan kaki terluka. Tapi saat suara merdunya mengalir, tawa itu berubah menjadi keheningan yang penuh air mata. Dari sudut pasar yang kumuh ke sorotan lampu panggung, ini adalah kisah Bunga, yang membuktikan bahwa keajaiban terbesar sering bersembunyi di tempat yang paling tak terduga. Fajar belum sepenuhnya mengusir kegelapan ketika Bunga membuka matanya. Ia tidak terbangun oleh alarm atau bel, melainkan oleh suara pertama kehidupan pasar yang perlahan-lahan menggantikan kesunyian malam. Desah panjang seorang pedagang yang membuka gerai besi tokonya dengan suara berderit yang khas, diikuti oleh bunyi peti kayu berisi sayuran yang digeser di atas trotoar yang lembab. Bau khas pagi menyusup ke sudut los tempatnya berbaring, aroma tanah basah, dedaunan sayur mayur yang masih segar, dan asap tipis dari kendaraan bermotor yang mulai lalu lalang di jalan raya di belakang pasar. Cahaya pertama yang menyelinap melalui celah-celah atap seng menari-nari di antara partikel debu yang melayang, seperti serbuk emas yang menandai dimulainya hari yang baru. Bunga meregangkan tubuhnya yang kecil di atas ranjangnya, sebuah alas yang terdiri dari lapisan-lapisan koran bekas yang telah diatur sedemikian rupa untuk memberikan sedikit kehangatan dan perlindungan dari lantai beton yang dingin. Selembar kardus besar, yang sudah lunak di bagian tengahnya karena sering digunakan, berfungsi sebagai selimut. Dengan gerakan terampil yang telah menjadi rutinitas, ia melipat kardus tersebut dengan rapi dan menyusun koran-koran tadi menjadi satu tumpukan. Semuanya ia simpan dengan hati-hati di balik tumpukan kardus kosong milik Bang Asep, pedagang buah yang kiosnya berada tepat di seberang sudut tidurnya. Bang Asep tidak pernah secara terbuka mengizinkannya, tetapi juga tidak pernah mengusirnya. Diam-diam, ia membiarkan si gadis kecil itu menggunakan sudutnya sebagai tempat berlindung, dan Bunga membalasnya dengan tidak pernah membuat keributan atau mengganggu barang dagangannya. Dari balik lipatan bajunya yang sudah usang, Bunga mengeluarkan harta karunnya, sebuah kaleng biskuit bekas yang lapisan catnya sudah banyak yang terkelupas. Kaleng itu ditutup rapat. Dengan penuh penghormatan, ia membukanya. Isinya sederhana namun penuh makna, beberapa kancing baju warna-warni yang ditemukannya di jalan, sepotong pita merah usang yang masih menyimpan kilau, dan sebuah foto kecil yang sangat lusuh. Foto itu menunjukkan sepasang suami istri muda dengan senyum lebar, mengapit seorang bayi yang digendong. Wajah mereka sudah buram, tetapi Bunga tidak memerlukan kejelasan gambar untuk mengingatnya. Ia menyentuh foto itu dengan ujung jarinya yang kotor, sebuah ritual pagi yang singkat, sebelum menutup kaleng kembali dan menyimpannya dengan aman di dalam sebuah kantong plastik yang ia ikatkan ke pinggangnya dengan tali rafia. Ia kemudian berjalan keluar dari los pasar, menyusuri lorong-lorong yang sudah mulai ramai dengan aktivitas. Tujuannya adalah pancuran umum di belakang pasar, sebuah tempat dengan keran air yang mengucur deras ke sebuah bak beton. Beberapa pedagang sudah ada di sana, mencuci wajah atau mengisi ember. Bunga menunggu gilirannya dengan sabar. Saat tiba waktunya, ia membasuh wajahnya yang kecil, mengusap debu dan sisa mimpi dari matanya yang berwarna coklat tua. Airnya dingin, menyegarkan. Ia juga membersihkan kaki dan tangannya, memperhatikan dengan sedih luka lecet kecil di lututnya yang belum sembuh benar. Setelah itu, dengan tubuh yang sudah terasa lebih ringan, ia melanjutkan perjalanan paginya. Dia berjalan keluar dari kompleks pasar dan mendekati sebuah persimpangan di mana beberapa anak-anak seusianya, dengan seragam putih merah yang masih bersih, berkumpul menunggu angkutan sekolah atau diantar oleh orang tua mereka. Bunga berhenti sejenak di balik sebuah tiang listrik, mengamati. Tas ransel berwarna-warni, sepatu yang mengilat, kepang rambut yang rapi. Ekspresinya tidak menunjukkan iri hati, melainkan sebuah pengamatan yang tenang dan penuh rasa ingin tahu, seperti seorang antropolog yang mempelajari spesies yang asing baginya. Ada sebuah jarak yang tak terlihat antara dirinya dan mereka, sebuah garis pemisah yang terbuat dari nasib dan keadaan. Ia tidak meratapinya. Itu hanyalah fakta, seperti matahari terbit di timur. Setelah beberapa saat, ia pun berbalik dan melanjutkan langkahnya di trotoar. Kota perlahan-lahan hidup. Toko-toko mulai membuka gordennya. Dari sebuah toko elektronik, meluncur sebuah melodi pop yang sedang hits. Bunga segera memperlambat langkahnya. Telinganya yang peka menangkap setiap nada, setiap perubahan tempo, setiap lirik yang dinyanyikan. Bibirnya yang tipis bergerak-gerak tanpa suara, mengikuti alunan lagu tersebut. Ia berhenti sejenak di depan toko, berpura-pura memandangi televisi yang dipajang, padahal seluruh konsentrasinya tertuju pada musik yang mengalun dari speaker. Ketika lagu berganti, ia pun kembali berjalan, namun kini dengan sebuah senandung pelan yang hampir tidak terdengar keluar dari mulutnya. Nadanya tepat, iramanya sempurna. Ia telah menghafal lagu itu hanya dalam sekali dengar. Musik adalah bahasanya, kamusnya,
dunianya yang paling nyaman. Langkahnya akhirnya berhenti di sebuah sudut jalan yang agak lengang, di mana gerobak nasi goreng Mbak Yati sudah berdiri. Aroma bawang putih, kecap, dan minyak goreng hangat menyambutnya seperti pelukan. Mbak Yati, seorang wanita berusia 40-an dengan wajah lebar yang ramah dan selalu dihiasi sapu tangan di kepala, sedang membalik aduk nasi di atas wajan besi besar. Matanya yang sipit berbinas ketika melihat Bunga mendekat. "Sudah mandi, Bunga?" sapa Mbak Yati tanpa menghentikan aktivitasnya. Suaranya serak namun hangat. Bunga mengangguk, mendekat dan duduk di sebuah bangku kayu kecil di samping gerobak. "Iya, Mbak." Tidak ada percakapan panjang. Sebuah kemudahan yang lahir dari kebiasaan. Setelah melayani beberapa pelanggan pagi, Mbak Yati mengambil sebuah piring beling yang agak retak. Dengan sendok kayu, ia mengisinya dengan nasi goreng sisa dari pinggir wajan, ditambah dengan sebutir telur dadar yang agak gosong di bagian tepinya. Ia juga menuangkan air putih dari teko plastik ke dalam gelas bekas selai. Semua itu ia letakkan di depan Bunga. "Makan yang cukup. Masih pagi, panjang hari," kata Mbak Yati, merapikan beberapa bumbu di rak gerobaknya. Bunga tidak langsung menyantapnya. Ia menunggu sampai Mbak Yati agak lengang, lalu dengan hati-hati ia mengumpulkan piring-piring kotor dari pelanggan sebelumnya, membawanya ke ember cucian di belakang gerobak, dan mulai membilasnya dengan air sabun yang sudah encer. Tangannya yang kecil cekatan. Ia tahu ini adalah caranya membalas budi, sekaligus memastikan bahwa tempat aman ini tetap terbuka baginya. Mbak Yati memperhatikannya dari sudut matanya. Sebuah rasa haru yang samar melintas di wajahnya. Ia tahu sepenggal kisah Bunga. Tentang orang tuanya, pasangan pengamen jalanan yang riang, yang tewas setahun setengah yang lalu ketika sebuah truk menabrak mereka di jalan raya saat pulang mengamen. Bunga, yang waktu itu berusia 6,5 tahun dan ikut serta, selamat secara ajaib hanya dengan luka-luka ringan. Sejak saat itu, ia menghilang ke dalam belantara beton kota, muncul kembali beberapa bulan kemudian sebagai gadis kecil tunawisma yang pendiam namun mandiri. Mbak Yati tidak pernah memaksa untuk menampungnya, hidupnya sendiri pas-pasan, tetapi ia menyediakan makanan, air, dan sedikit kehangatan manusiawi. Setelah perutnya kenyang dan piring-piring bersih, Bunga mengucapkan terima kasih dengan anggukan dan melanjutkan pengembaraannya. Siang hari adalah waktunya untuk sekolahnya yang lain. Ia naik ke sebuah bus kota yang penuh sesak, tidak dengan tujuan tertentu, tetapi untuk mendengarkan. Di bus itu, seringkali ada seorang pengamen tunanetra paruh baya yang bermain gitar dan bernyanyi dengan suara serak nan mengharu. Bunga akan berdiri atau duduk dekat dengannya, matanya tertuju pada jari jemari pria itu yang bergerak lincah di atas senar. Ia tidak hanya mendengarkan lagunya, tetapi juga cara pria itu mengolah napas, menekankan kata-kata tertentu, dan menghubungkan satu bait dengan bait lainnya. Ia belajar tanpa disadari. Turun dari bus, ia berjalan melewati sebuah toko alat musik. Di etalase yang bersih, tergantung sebuah gitar akustik berwarna coklat madu. Bunga mendekat, menempelkan wajahnya ke kaca. Tangannya yang kecil membayangkan memegang leher gitar, jarinya menekan-nekan senar imajiner di udara. Ia pernah diajari beberapa kunci dasar oleh ayahnya, dan rasa itu masih tersimpan di ujung jemarinya. Untuk sesaat, ia tenggelam dalam lamunan, membayangkan suara yang akan keluar jika ia bisa benar-benar memetik senar-senar itu. Seorang pelayan toko melihatnya dari dalam dan mendekat, mungkin berniat mengusir, tetapi ketika melihat ekspresi takjub dan kerinduan yang murni di wajah gadis kecil berpakaian compang-camping itu, ia hanya menghela napas dan membiarkannya. Hari beranjak sore, lalu senja mulai menyapu langit dengan warna jingga dan ungu. Bunga kembali ke area pasar yang kini sudah sepi. Pedagang-pedagang telah pulang, meninggalkan sampah dan kesunyian. Ia mengambil kaleng biskuitnya dari dalam plastik. Ini adalah momen paling privat, paling sakral dalam harinya. Ia mencari sudut yang paling tersembunyi, di belakang tumpukan kardus dan karung goni, di mana atap seng yang bocor memperlihatkan sepetak langit malam yang mulai dipenuhi bintang-bintang. Duduk bersila di lantai, dengan kaleng di pangkuannya, Bunga membuka mulutnya. Suara pertama yang keluar adalah bisikan, seolah-olah ia minta izin pada keheningan. Kemudian, perlahan-lahan, suaranya menguat. Ia menyanyikan lagu dari toko elektronik tadi pagi, lengkap dengan liriknya yang ia tebak dengan sempurna. Suaranya jernih, murni seperti air pegunungan, mengalir tanpa hambatan. Tidak ada teknik yang rumit, hanya kejujuran. Setiap nada membawa perasaan, sebuah kerinduan halus, sebuah ketakjuban pada dunia, sebuah kesedihan yang tidak diungkapkan dengan tangis, namun dengan keindahan. Ia menyanyi untuk bulan yang mulai muncul, untuk bintang-bintang yang jadi saksi bisu,
dan untuk wajah-wajah dalam foto lusuh di dalam kalengnya. Setelah menyanyikan semua lagu yang ia dengar hari itu, Bunga merasa puas. Ada sebuah pencapaian kecil. Ia berhasil menghafal satu lagu baru dari awal hingga akhir. Sebuah senyuman kecil, hampir tak terlihat, menghiasi bibirnya yang pecah-pecah. Ia memasukkan kalengnya kembali ke dalam plastik, mengikatnya dengan kuat. Kemudian, dengan tubuh yang lelah namun hati yang merasa ringan, ia kembali ke sudut los pasar, membentangkan kembali koran dan kardusnya. Ia berbaring, memeluk kantong plastik berisi kalengnya erat-erat ke dada. Melalui celah atap, ia bisa melihat 1-2 bintang berkelip. Langit adalah atapnya, bintang-bintang adalah lampu tidurnya. Dengan membawa melodi di kepalanya dan kehangatan senyuman tadi di hatinya, Bunga pun menutup matanya, dan perlahan-lahan terlelap, siap untuk menyambut hari baru dengan satu lagu lagi di dalam dirinya. Hidup di jalanan membuat Bunga peka terhadap pola. Ia tahu kapan pedagang sate mulai menyalakan arangnya, senja, tepat setelah azan maghrib, kapan penjaga malam di toko emas berjalan mundur maju, setiap 2 jam, dengan sen terbesar, dan kapan langit mulai menitikan air hujan pertama yang berbau petir, udara akan menjadi diam dan sesak terlebih dahulu. Namun, ada satu pola baru yang perlahan-lahan ia sadari, sebuah kehadiran diam yang mengamati dari kejauhan. Dari posisinya setiap malam di belakang tumpukan karung, Bunga tidak bisa melihatnya, tetapi ia bisa merasakannya. Sebuah cahaya kuning konstan dari jendela lantai 2 sebuah gedung tua bekas percetakan yang berdiri di seberang jalan dari pasar. Gedung itu gelap dan tak berpenghuni, kecuali untuk cahaya itu. Dan setiap kali ia mulai bernyanyi, ia mendapat perasaan aneh, seperti ada telinga lain yang mendengarkan selain telinga bintang-bintang. Bunga tidak takut. Kehadiran itu terasa tidak mengancam, hanya hadir. Seperti bulan yang menemani tanpa menuntut balasan. Kehadiran itu adalah Pak Warsito. Seorang lelaki berusia sekitar 60 tahun dengan rambut yang telah memutih lebih cepat daripada usianya. Sebagai penjaga malam, tugasnya sederhana, berkeliling gedung kosong itu 2 kali dalam semalam, mengecek kunci, dan memastikan tidak ada penyusup. Selebihnya, ia duduk di kursi kayu di depan ruang jaga kecil di lantai 2, menghadap jendela yang memperlihatkan pemandangan pasar dan jalan di bawahnya. Malam-malamnya yang panjang dan sepi dulu diisi dengan buku-buku tua dan kenangan akan masa lalu sebagai guru kesenian di sebuah sekolah dasar. Sampai suatu malam, 2 bulan yang lalu, ia mendengar sesuatu. Suara itu muncul dari keheningan seperti sulur melati yang tumbuh di tengah reruntuhan. Murni, polos, dan penuh perasaan yang tidak pantas disandang oleh seorang anak, apalagi, seperti yang kemudian ia lihat, seorang anak jalanan. Ia melihat Bunga untuk pertama kalinya keesokan paginya, gadis kecil yang sedang membereskan koran bekasnya dengan serius. Hatinya, yang sudah lama mengeras oleh kekecewaan dan kesendirian, terasa tersentuh. Ia memutuskan untuk tidak mencampuri. Mungkin ini adalah sebuah ritus, pikirnya. Mungkin gadis kecil itu perlu ruangnya sendiri. Tapi ia tidak bisa berhenti mendengarkan. Nyanyian Bunga menjadi penghibur malam-malamnya, pengingat bahwa keindahan masih ada di dunia yang seringkali terasa pahit ini. Hubungan tanpa kata mereka berlangsung selama beberapa minggu, hingga suatu malam ketika pola cuaca berubah dengan brutal. Hujan tidak datang dengan peringatan. Langit yang tadi cerah tiba-tiba gelap gulita, dan angin mulai menderu-deru seperti monster yang terbangun. Bunga baru saja memulai lagu ketiganya ketika tetesan air besar-besar mulai menghujani seng yang bocor di atas kepalanya. Dalam sekejap, sudut perlindungannya berubah menjadi perangkap basah. Koran-korannya menjadi bubur, kardusnya melunak dan robek. Petir menyambar, mengikuti kilat yang membelah langit, membuat Bunga menjerit ketakutan. Ia berusaha menyelamatkan kaleng biskuitnya, memeluknya erat, sambil berlari mencari tempat berteduh. Pasar yang sepi menjadi labirin yang menakutkan di tengah kegelapan dan hujan deras. Angin menerbangkan plastik dan sampah. Bunga, dengan pakaian yang sudah basah kuyup dan tubuh yang menggigil, teringat pada satu-satunya struktur kokoh yang dekat, gedung tua tempat cahaya kuning itu. Dengan naluri bertahan hidup, ia berlari menyeberangi jalan yang sudah mulai banjir, mendekati pintu besi gedung. Ia tidak berani mengetuk. Ia hanya meringkuk di teras sempit yang tertutup sebagian, berusaha melindungi diri dari terpaan angin dan hujan yang masih bisa mencapainya. Gigi gemilunya mulai berbunyi. Kaki-kakinya yang penuh luka terasa perih oleh air hujan dan kotoran. Di lantai 2, Pak Warsito mengamati semua ini dari jendelanya. Hatinya berdesir melihat sosok kecil yang ketakutan itu. Guru lamanya bangkit. Tanpa pikir panjang, ia mengambil sebuah selimut wol tua yang selalu ada di ruang jaganya dan sebuah termos berisi teh manis hangat yang ia buat untuk dirinya sendiri.
Dengan payung besar di tangannya, ia turun melalui tangga kayu yang berderit. Bunyi kunci yang dibuka dari dalam membuat Bunga mengangkat kepalanya, ketakutan. Matanya yang lebar memandang sosok tinggi kurus yang muncul dari balik pintu. Ia bersiap untuk lari. "Jangan takut, Nak," suara Pak Warsito terdengar tenang, hampir terdengar di bawah gemuruh hujan. "Kamu basah kuyup. Masuk sini, sebentar saja, sampai hujannya reda." Bunga ragu, menatap wajah lelaki tua itu. Ia melihat kerutan di sekitar mata yang tidak terlihat jahat, hanya lelah dan baik. Perlahan, ia mengangguk. Pak Warsito membukakan pintu lebih lebar, membiarkannya masuk ke dalam lobi gedung yang gelap dan berdebu, lalu menuntunnya naik ke ruang jaganya yang kecil dan sederhana. Ruangan itu hanya berisi sebuah meja, 2 kursi kayu, sebuah tempat tidur lipat, dan rak berisi beberapa buku. Tapi terasa hangat dan kering. "Ini," ujar Pak Warsito, menyerahkan selimut wol itu. "Lepaskan sandalmu yang basah. Bungkus dengan ini." Ia menuangkan teh hangat ke dalam cangkir timah. "Minum ini, bikin badan hangat." Bunga masih menggigil, menurut. Ia membungkus dirinya dengan selimut yang kasar namun hangat, dan kedua tangannya yang kecil merangkul cangkir timah itu. Kehangatan mulai merambat dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Ia menyesap tehnya perlahan, rasa manisnya terasa seperti sebuah kemewahan. "Terima kasih, Pak," bisiknya. Suaranya serak karena kedinginan. "Kamu tinggal di pasar?" tanya Pak Warsito, duduk di kursi di seberangnya, memberinya ruang. Bunga mengangguk, matanya menatap tehnya. "Iya." "Sendirian?" Diam sejenak. Lalu, anggukan lagi yang lebih pelan. "Iya." "Sudah lama." Pak Warsito tidak mengejar. Ia melihat kaleng biskuit yang masih erat dipeluk Bunga di balik selimut. "Itu barang berhargamu." Bunga memandangnya, seakan menimbang. Lalu, ia mengangguk lagi. "Foto mama papa." Kata-kata sederhana itu mengantarkan pemahaman yang dalam. Pak Warsito menghela napas pelan. "Kamu tadi, sebelum hujan, kamu sedang bernyanyi, ya?" Mata Bunga membesar. Ia melihat ke arah jendela, kemudian kembali pada Pak Warsito. "Bapak dengar?" "Setiap malam," akui Pak Warsito dengan jujur, tersenyum kecil. "Suaramu sangat indah. Seperti ibumu." Bunga, untuk pertama kalinya, menunjukkan ekspresi yang lebih hidup. Ada cahaya kecil di matanya. Mama yang ajarinya nyanyi. Papa yang main gitar. Tanpa disadari, mungkin karena kehangatan ruangan, kehangatan teh, atau kehangatan pada suara pria tua itu, Bunga mulai bercerita. Hanya potongan-potongan singkat. Tentang orang tuanya yang mengamen dari satu pasar ke pasar lain. Tentang lagu-lagu riang yang mereka nyanyikan. Tentang kecelakaan mengerikan itu yang hanya menyisakan dirinya, sebuah kaleng biskuit, dan sebuah lagu setengah jadi yang diajarkan ibunya pagi itu. Ia tidak menangis. Ceritanya datar, seperti sebuah fakta yang sudah ia terima. Pak Warsito mendengarkan dengan saksama, hatinya terasa sakit. Ia melihat ketabahan yang luar biasa pada gadis kecil ini. "Kamu masih bernyanyi untuk mereka?" tanyanya lembut. Bunga mengangguk. "Mantap. Setiap malam. Biar mereka dengar dari surga." Pernyataan polos itu hampir membuat air mata Pak Warsito menetes. "Mereka pasti sangat bangga," gumamnya. Hujan di luar mulai mereda menjadi gerimis. Bunga sudah berhenti menggigil. Ia merasa nyaman, terlalu nyaman, dan mulai mengantuk. Pak Warsito melihatnya. "Kamu bisa tidur di sini malam ini," katanya. "Tempat tidur itu bersih. Besok pagi, kalau sudah cerah, kamu boleh pulang." Bunga memandangnya, ragu. "Tapi, tugas Bapak." "Ah, tugas saya menjaga gedung." "Menjaga seorang anak yang kedinginan juga bagian dari menjaga, kan?" ujar Pak Warsito, matanya berbinar. "Tidurlah. Saya akan tetap di sini, membaca." Kepercayaan, sebuah barang langka dalam hidup Bunga, perlahan-lahan tumbuh. Ia mengangguk, lalu berbaring di atas tempat tidur lipat yang keras namun nyaman. Masih memeluk kalengnya, dibungkus selimut wol, ia tertidur dengan cepat, didampingi oleh suara balik halaman buku tua Pak Warsito. Sejak malam itu, sebuah hubungan baru terbentuk. Pak Warsito tidak memaksanya untuk tinggal atau mengubah hidupnya. Ia menghormati kemandirian Bunga. Tetapi, ia mulai meninggalkan oleh-oleh kecil di teras gedung pada malam-malam tertentu, sebuah nasi bungkus, sebutir apel, atau, yang paling berharga bagi Bunga,
buku lagu-lagu lama yang ia temukan di gudang gedung. Buku itu lusuh, berisi notasi angka dan lirik lagu daerah serta lagu pop lawas. Bunga, yang tidak bisa membaca not dengan benar, menghafal liriknya dan menciptakan melodinya sendiri berdasarkan ingatannya. Suatu sore, ketika Bunga sedang asyik mempelajari buku itu di teras, seorang penjaga keamanan lain yang bertugas shift siang, seorang lelaki berbadan besar bernama Pak Joko, melihatnya. "Hei, anak jalanan, pergi dari sini," bentaknya, mendekat dengan langkah kasar. "Jangan bawa kotoran-kotoranmu ke sini." Bunga kaget, bersiap untuk lari sambil memeluk buku lagunya. Namun, sebelum ia melangkah, suara tegas terdengar dari pintu. "Dia bukan anak jalanan, Joko. Dia cucu saya yang sedang menunggu." Pak Warsito berdiri di sana, bahunya tegak. Ekspresinya biasa saja, tetapi ada ketegasan di matanya. Pak Joko terhenti, ragu. "Cucu, Pak Warsito? Tapi..." "Iya, dia sering menunggu saya di sini." "Ada masalah?" tantang Pak Warsito. Suaranya datar namun berwibawa. Pak Joko, yang sebenarnya tidak ingin berkonflik dengan seniornya, hanya menggeleng sambil bergumam. "Ah, tidak. Maaf, Pak. Saya tidak tahu." Ia pun pergi dengan wajah masih tidak percaya. Pak Warsito mendekati Bunga yang masih tampak ketakutan. "Sudah tidak apa-apa," katanya. Suaranya kembali lembut. "Dia tidak akan mengganggumu lagi." Bunga memandangnya. Kata, "cucu," terngiang-ngiang di telinganya. Sebuah kata yang hangat dan asing. Dalam hatinya yang kecil, sebuah perasaan aman yang baru, yang berbeda dengan yang diberikan Mbak Yati, mulai berakar. Ia memiliki seorang kakek. Seorang kakek penjaga malam yang mendengarkan nyanyiannya dan membelanya dari teriakan. Ia tersenyum kecil, senyum yang sedikit lebih lebar dari biasanya. "Terima kasih, Kek," bisiknya, sebuah sebutan yang keluar begitu saja dari bibirnya. Pak Warsito terkejut, lalu sebuah kehangatan yang lama tidak ia rasakan mengalir di dadanya. Ia mengangguk, menahan agar matanya tidak berkaca-kaca. "Sama-sama, Bunga. Sekarang, lanjutkan, belajar MU. Nanti malam, kalau tidak hujan, saya ingin dengar lagu baru dari buku itu." Malam itu, ketika Bunga bernyanyi di bawah bintang-bintang, suaranya terdengar sedikit lebih kuat, sedikit lebih percaya diri. Ia tahu, di balik jendela dengan cahaya kuning itu, ada seseorang yang mendengarkan dengan penuh perhatian, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai keluarga. Dan untuk pertama kalinya sejak orang tuanya pergi, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian di dunia yang luas ini. Musim kemarau mulai menunjukkan kekerasannya. Udara di kota terasa pengap dan berdebu, membawa bau aspal yang panas serta sampah yang membusuk lebih cepat. Bunga belajar beradaptasi. Ia bangun lebih pagi sebelum panas terik menyengat, dan mencari tempat teduh di siang hari, seringkali di beranda sebuah kantor pos yang sepi atau di bawah pohon beringin tua di alun-alun kecil. Kaleng biskuitnya tetap setia menemani, dan buku lagu pemberian Pak Warsito sudah ia hafal hampir seluruh isinya, meski melodinya adalah interpretasinya sendiri. Hubungannya dengan sang Kek pun semakin kuat. Kadang, di malam-malam tertentu, Pak Warsito mengajaknya masuk ruang jaganya untuk berbagi cerita atau sekadar mendengarkan Bunga membacakan lirik dengan suara yang jelas. Namun, keduanya tetap menjaga batas yang tak terucap. Bunga memiliki dunianya sendiri, dan Pak Warsito adalah pelindung di tepinya, bukan penjajah. Perubahan datang pada suatu Senin pagi yang tampak biasa. Bunga sedang berjalan menyusuri trotoar di depan pusat perbelanjaan, matanya seperti biasa menjelajah etalase-etalase toko. Ia melewati sebuah toko sepatu, sebuah toko pakaian, dan kemudian sebuah toko elektronik yang selalu memutar lagu. Saat hendak menyeberang, sesuatu yang berwarna-warni dan ramai menangkap pandangannya. Sebuah poster besar, hampir selebar tubuhnya, ditempelkan pada sebuah papan reklame bergambar cat yang mengelupas. Poster itu bertuliskan huruf-huruf tebal dan ceria, "Kompetisi menyanyi, bintang kecil." Di bawahnya, gambar anak-anak tersenyum lebar dengan mikrofon di tangan, berdiri di atas panggung berkilauan dengan lampu-lampu warna-warni. Kata-kata itu terus terbaca, "Untuk anak usia Juni 12 tahun. Tunjukkan bakatmu. Menangkan hadiah uang tunai 10 juta rupiah, beasiswa pendidikan." Bunga terpaku. Kakinya bagai tertanam di trotoar. Matanya, yang biasanya tenang dan observatif, kini membesar dan berbinar dengan intensitas yang belum pernah terlihat. Bukan pada angka-angka yang tertulis, uang tunai dan beasiswa adalah konsep yang terlalu abstrak dan jauh untuknya, tetapi pada gambar itu. Panggungnya.
lampu-lampunya, dan terutama mikrofon itu. Sebuah mikrofon hitam mengilat yang seolah-olah memancarkan sebuah mimpi. Dalam benaknya, ia teringat ayahnya, yang sering bercanda bahwa satu hari nanti Bunga akan bernyanyi di panggung besar dengan sound system yang bagus, bukan hanya di trotoar atau pasar. Ibunya akan tertawa dan mengusap kepalanya, berkata, "Pasti, sayang. Suara Bunga cocok untuk panggung besar." Jantungnya berdebar kencang, sebuah getaran haru dan keinginan yang mendadak membara. Ia mendekat, hampir menempelkan hidungnya ke poster. Tangannya yang kotor tanpa sadar meraih udara, seolah ingin menyentuh gambar panggung itu. Ia membaca syarat-syaratnya dengan teliti, bibirnya komat-kamit. Pendaftaran di Sekretariat Panitia, Jalan Merdeka nomor 15, membawa fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga atau surat keterangan dari sekolah. Satu persatu, kata-kata itu seperti batu dingin yang dijatuhkan ke dalam air hangat mimpinya. Akta kelahiran? Kartu keluarga? Surat keterangan sekolah? Bunga tidak memiliki satu pun dari itu. Dokumen-dokumen itu mungkin telah hilang bersama sisa-sisa kehidupan lamanya, atau terkubur dalam kenangan yang terlalu menyakitkan untuk ditelusuri. Dan sekolah? Ia tidak pernah menginjakan kaki di sebuah ruang kelas formal. Dunianya adalah jalanan, dengan pelajaran yang berbeda sama sekali. Cahaya di matanya sedikit meredup, namun tidak padam. Ia masih menatap poster itu lama, menghafal setiap detail, setiap warna, sebelum akhirnya melanjutkan langkahnya dengan lebih lambat. Mimpi itu telah tertanam, tetapi rintangan di depannya terasa seperti tembok beton yang tinggi. Sepanjang hari, bayangan poster itu mengikutinya. Saat ia membantu Mbak Yati membersihkan piring siang itu, tangannya bergerak otomatis sementara pikirannya melayang ke panggung berwarna-warni. "Kamu kenapa, Bunga? Kayaknya pikiranmu jauh," tanya Mbak Yati sambil mengipasi wajahnya dengan selembar kardus. Bunga menarik napas. "Mbak Yati, apa itu akta kelahiran?" Mbak Yati terhenti, memandangnya penuh perhatian. "Itu surat yang ngebuktiin kamu lahir di dunia ini, dikasih sama catatan sipil." "Kenapa?" tanya. Kalau nggak punya itu, nggak bisa ikut lomba, ya." Mbak Yati mengerti. Ia pasti melihat poster yang sama di sudut lain. Hatinya pilu. "Lomba nyanyi ya, nah? Yang di poster itu." Bunga mengangguk, matanya penuh harap yang tertahan. Mbak Yati menghela napas berat. "Ah, Bunga, sayang sekali. Biasanya lomba gitu memang butuh administrasi yang lengkap. Mereka butuh tahu kamu siapa, dari mana. Namamu saja mungkin gak tercatat di mana-mana. Bunga, gimana mau daftar?" Ucapan itu keluar dengan lembut, namun terasa seperti pukulan. Bunga menunduk, menyeka sebuah piring dengan lebih keras. "Tapi aku bisa nyanyi, Mbak. Aku hafal banyak lagu." "Aku tahu, sayang. Suaramu itu seperti bidadari," desis Mbak Yati, matanya berkaca. "Tapi dunia ini kadang keras. Mereka lihat kertas dulu, baru lihat orang." Ia berusaha menghibur. "Nanti kalau ada lomba di pasar, tanpa syarat, pasti Mbak yang anterin kamu, ya." Bunga mengangguk kecil, tapi diamnya mengandung sebuah keteguhan yang berbeda. Ia belum menyerah. Malam itu, ia tidak langsung bernyanyi di belakang karung. Ia duduk di teras gedung Pak Warsito, memeluk buku lagunya, tatapannya kosong. Pak Warsito, yang sudah terbiasa dengan ritual bernyanyinya, merasa ada yang tidak beres. Ia turun dan duduk di samping Bunga. "Ada apa, Bunga? Hari ini tidak ada lagu untuk kakek?" tanyanya mencairkan keheningan. Bunga memandangnya. Bunga mau ikut itu. Tangannya menunjuk ke arah papan reklame yang samar-samar terlihat di kejauhan, disinari lampu jalan. Pak Warsito mengikuti arah telunjuknya. Matanya yang sudah berpengalaman langsung memahami. "Lomba menyanyi, bintang kecil?" "Iya, tapi..." Bunga menunduk, memainkan ujung bukunya yang sudah lecek. "Nggak punya kartu keluarga. Nggak punya akta. Nggak punya surat sekolah." Pak Warsito diam sejenak, menimbang. Ia melihat api keinginan di mata gadis kecil itu. Api yang sama yang dulu ia lihat pada murid-muridnya yang berbakat namun kurang mampu. Sebuah tekad yang tulus. Guru tua di dalam dirinya bangkit, berbaur dengan rasa sayang seorang kakek. "Kalau soal itu," kata Pak Warsito perlahan, sambil menyalakan sebatang rokok kretek, kebiasaan lamanya yang susah dihilangkan. "Kakek mungkin bisa bantu." Bunga mengangkat kepalanya cepat-cepat.
Beneran, kek. Kakek coba. Dulu punya banyak kenalan, mungkin ada yang masih ingat sama guru tua ini. Dan yang penting, ia menatap Bunga dalam-dalam. Kamu memang bisa nyanyi, Bunga. Itu bukan omong kosong. Itu bakat. Dan bakat itu layak dapat kesempatan. Harapan yang nyaris pada menyala kembali, lebih terang. Terima kasih, kek, seru Bunga, hampir-hampir ingin memeluknya. Tapi, Pak Warsito menahan, kita harus persiapkan. Lomba bukan cuma daftar. Kamu harus punya lagu yang pas, harus bisa tampil dengan baik. Mau latihan? Bunga mengangguk penuh semangat. Mau. Baik. Besok kita mulai. Tapi tidak di sini. Kakek ada tempat. Keesokan harinya, setelah malam tiba dan kota kembali sepi, Pak Warsito membawa Bunga melalui sebuah pintu kecil di belakang gedung yang jarang dibuka. Mereka menaiki tangga besi berdebu yang berkelok, lebih tinggi dari ruang jaga, hingga sampai ke sebuah pintu yang terkunci dengan gembok berkarat. Pak Warsito membukanya dengan sebuah kunci besar. Saat pintu terbuka, angin malam yang segar menyambut mereka. Mereka berada di atap gedung tua itu. Sebuah ruang terbuka yang luas, dengan lantai beton yang retak-retak dan dipagari oleh tembok rendah. Dari sini, pemandangan kota terbentang, lampu-lampu jalan berjajar seperti untayan mutiara, siluet gedung-gedung tinggi, dan langit malam yang gelap namun dipenuhi oleh cahaya kota yang menjulang. Suara lalu lintas terdengar sayup-sayup dari bawah, seperti desiran sungai yang jauh. Disinilah, kata Pak Warsito, suaranya bergetar sedikit oleh emosi. Panggungmu untuk sementara. Bunga terpesona. Ia berjalan pelan ke tengah atap, memandang sekelilingnya. Rasanya seperti berada di atas dunia. Di sini, tidak ada yang akan mengganggu. Tidak ada yang akan menertawakannya sebelum ia bernyanyi. Hanya langit, bintang, yang sedikit terlihat karena polusi cahaya, angin, dan kota yang luas. Bayangkan ini panggung besarmu, ujar Pak Warsito, berdiri di sampingnya. Lampu-lampu kota itu adalah lampu sorot untukmu. Dan angin ini akan membawa suaramu. Bunga menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Ia membayangkan dirinya berdiri di gambar poster itu. Lalu, ia membuka mulutnya. Ia menyanyikan sebuah lagu daerah tentang burung, yang ia pelajari dari buku Pak Warsito. Suaranya, yang biasanya ia kendalikan agar tidak terlalu keras, kini ia lepaskan. Suara itu melengking jernih, menembus udara malam, terbang bebas di atas atap-atap rumah. Ia menyanyi dengan mata tertutup, tubuhnya sedikit bergoyang mengikuti irama. Ia menyanyi dengan seluruh jiwanya. Pak Warsito berdiri terpaku. Ia sudah sering mendengar Bunga bernyanyi, tetapi di ruang terbuka ini, dengan keleluasaan penuh, suara gadis kecil itu menunjukkan dimensi baru. Kekuatannya, kemurniannya, dan yang paling mengharukan, emosinya. Setiap lagu seolah menjadi cerita hidupnya. Air mata tanpa disadari mengalir di pipi Pak Warsito yang berkerut. Ini adalah bakat yang langka. Bakat yang tidak boleh sia-sia. Setelah Bunga selesai, terengah-engah kecil namun dengan pipi memerah bahagia, Pak Warsito bertepuk tangan pelan. Luar biasa, Bunga. Sungguh. Namun, pekerjaan terberat masih di depan. Esoknya, Pak Warsito memakai kemeja lengan panjangnya yang paling rapi, meski sudah kusut, dan pergi ke sekretariat panitia lomba di Jalan Merdeka nomor 15. Ruangannya ramai dengan orang tua dan anak-anak yang datang untuk mendaftar. Pak Warsito, dengan sikapnya yang tenang namun berwibawa, meminta bertemu dengan ketua panitia. Setelah menunggu cukup lama, ia diterima oleh seorang wanita parubaya bernama Burini, yang terlihat sibuk namun profesional. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pak Warsito mengeluarkan semua keberaniannya. Saya mewakili seorang cucu, seorang anak didik saya. Ia ingin sekali ikut lomba ini. Ia sangat berbakat. Silakan daftarkan saja, Pak. Formulir di luar, ujar Burini sambil mengetik sesuatu di komputernya. Masalahnya, Bu, Pak Warsito melanjutkan, suaranya rendah namun jelas. Anak ini tidak memiliki dokumen yang diminta. Tidak ada akta, tidak ada kartu keluarga. Ia hidup dengan saya, tetapi secara administrasi sulit. Burini berhenti mengetik, mengangkat alisnya. Maaf, Pak. Aturannya jelas. Kami butuh data peserta yang valid. Ini kompetisi resmi, ada hadiah besar. Kami tidak bisa menerima peserta, tidak jelas. Pak Warsito tidak menyerah. Ia bercerita tentang Bunga, tentang orang tuanya yang musisi jalanan, tentang kecelakaan itu.
Tentang bagaimana gadis kecil itu bertahan dengan nyanyian. Ia menceritakannya tanpa mendramatisir, hanya fakta-fakta yang menyentuh. Lalu, ia berkata, "Saya dulunya guru seni, Bu. Saya sudah puluhan tahun mengenal bakat. Dan saya berani berkata, bakat anak ini luar biasa. Ia tidak butuh uangnya. Ia hanya butuh sebuah panggung, sebuah pengakuan bahwa suaranya berarti. Tolong, Bu. Beri ia kesempatan untuk audisi saja. Kalau suaranya biasa saja, usir saya dan dia. Tapi kalau ia seperti yang saya katakan, bukankah ini juga bisa menjadi kisah yang indah untuk lomba ini?" Bu Rini terdiam lama, memandangi wajah lelaki tua yang tulus itu. Hatinya tersentuh, namun aturan tetap aturan. "Saya tidak bisa membuat keputusan sendiri, Pak. Dan membuat pengecualian bisa berbahaya." "Tidak usah pengecualian untuk lomba resmi," pinta Pak Warsito. "Cukup sebuah audisi tertutup. Hanya Anda dan mungkin 1-2 juri lain. Di Taman Kota, besok pagi. Biarkan Anda yang menilai. Kalau layak, mungkin kita bisa mencari solusi administrasinya. Kalau tidak, saya janji kami tidak akan mengganggu lagi." Bu Rini menghela napas. Entah mengapa, ia percaya pada orang tua ini. Dan rasa penasarannya sendiri tergugah. Baik, akhirnya ia mengalah. "Besok pagi, jam 7, di Taman Melati. Saya akan bawa seorang rekan dari tim juri. Cuma 1 lagu. Dan ini hanya janji antara kita. Tidak ada jaminan ia bisa ikut lomba." Itu sudah lebih dari cukup bagi Pak Warsito. Ia bersyukur dan berjanji akan datang. Keesokan paginya, dengan matahari yang masih rendah, Bunga, dengan pakaian terbaiknya yang sudah dicuci bersih oleh Mbak Yati, berdiri di bawah sebuah pohon beringin di Taman Melati. Pak Warsito di sampingnya. Jantung Bunga berdebar seperti genderang perang. Seorang wanita, Bu Rini, dan seorang pria berkacamata, rekan juri, duduk di bangku, ekspresinya netral, bahkan sedikit skeptis. "Silakan," kata Bu Rini. Bunga menatap Pak Warsito yang mengangguk memberi semangat. Ia menutup matanya, mengingat atap gedung, langit, dan angin. Lalu, ia menyanyi. Ia memilih lagu yang sama tentang burung. Suaranya keluar, murni dan penuh perasaan, mengisi kesunyian pagi taman. Burung-burung di pohon seolah-olah dia mendengarkan. Bu Rini dan rekan jurinya bertukar pandang, mata mereka mulai melebar. Skeptisisme itu perlahan-lahan mencair, digantikan oleh keheranan, lalu kekaguman yang tak terdiskusikan. Saat suara terakhir Bunga melayang hilang, ada keheningan yang panjang. Bu Rini berdiri, matanya berkaca-kaca. "Bagus," katanya, suaranya serak. "Sangat, sangat bagus." Rekannya mengangguk pelan, masih terpana. Emosinya luar biasa. Bu Rini menghampiri Pak Warsito. "Anda benar, Pak. Ini bakat yang istimewa." Ia memandang Bunga yang berdiri gemetar menanti. "Kami akan carikan jalan. Kami akan berikan nomor peserta khusus. Birokrasi akan kami urus. Selamat, Nak. Kamu resmi jadi peserta kompetisi menyanyi, Bintang Kecil." Bunga tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa melihat Pak Warsito, dan senyuman terbesar yang pernah ada di wajahnya merekah. Sebuah sinar mentari pagi yang menembus segala kesulitan. Jalan menuju panggung itu masih panjang dan berliku, tetapi untuk pertama kalinya, pintunya telah terbuka selebar-lebarnya. Kabar bahwa Bunga, anak jalanan yang sering nampang di pasar itu, akan ikut lomba menyanyi besar, Bintang Kecil, menyebar cepat di lingkaran kecilnya. Bukan karena Bunga yang membual, ia justru semakin pendiam dan fokus, melainkan karena pancaran dari wajahnya yang tak bisa lagi menyembunyikan sebuah harapan besar. Mbak Yati melihatnya pertama kali saat Bunga datang dengan langkah yang lebih ringan, matanya berbinar setiap kali melihat poster lamat-lamat di kejauhan. "Kamu sudah daftar, Bunga?" tanya Mbak Yati pagi itu sambil menyisihkan sate ayam yang agak gosong untuknya. Bunga mengangguk, sedikit rahasia tapi bangga. "Iya, Mbak. Pak Warsito yang urus. Aku dikasih nomor peserta." Mbak Yati berhenti mengipasi arang. Ia meletakkan kipasnya, mendekat, dan memegangi pundak Bunga yang kurus. "Beneran? Bukan mimpi?" "Bukan, Mbak. Aku disuruh latihan. Buat penampilan." Mbak Yati langsung berkaca-kaca. Ia menarik Bunga dalam pelukan yang kuat, bau asap arang dan bawang menempel di pakaian Bunga. "Oh, sayangku. Mama Papa di surga pasti tersenyum lebar hari ini." Ia melepaskan pelukan,
Tangan masih memegangi bahu bunga. Kamu harus tampil bagus. Harus. Nanti Mbak yang bantu. Bantuan pertama dari Mbak Yati datang dalam bentuk sebuah misi besar, mencari gaun untuk bunga. Bunga hanya memiliki 2 setel pakaian yang ia gilir. Keduanya sudah lusuh, kusam, dan kebesaran karena merupakan pemberian dari tempat amal. Mbak Yati mengambil setel yang sedikit lebih baik. Sebuah baju atasan katun polos berwarna biru muda yang sudah pudar dan celana panjang kain coklat. Biru muda, pikirnya, warna yang lembut dan cocok untuk anak kecil, meski sudah kusam. Setiap malam setelah berjualan, Mbak Yati membawa baju itu ke rumah kontrakannya yang sempit. Di bawah cahaya lampu neon yang berkedip, dengan jarum, benang, dan gunting tuanya, ia bekerja. Ia mengecilkan bagian badan dan lengan baju agar pas di tubuh bunga yang mungil. Ia membalik celana, memanfaatkan bagian dalam yang masih agak baik untuk dijadikan bagian luar. Bagian yang robek di lutut ia tambal dengan sebuah kain perca berwarna krem yang ia bentuk menjadi bunga sederhana. Dari sisa-sisa kain, ia membuat sebuah pita rambut lebar yang bisa menyembunyikan rambut bunga yang sering kusut dan tak terawat. Pekerjaannya tidak sempurna, jahitannya kadang berkelok-kelok, dan warna tambalannya tidak persis cocok, tetapi penuh dengan cinta dan niat tulus. Ia bahkan menyabuni dan menggosok baju itu berkali-kali sampai warna birunya terlihat sedikit lebih cerah dan bebas dari bau jalanan. Ini untukmu, kata Mbak Yati suatu pagi, menyerahkan bungkusan plastik rapi kepada bunga. Coba-coba, pasti pas. Bunga membukanya dengan hati berdebar. Saat ia melihat baju yang sudah rapi, dengan tambalan bunga di lutut celana, dan pita rambut yang bersih, matanya langsung basah. Ia tak pernah memiliki sesuatu yang baru, atau dibuat khusus untuknya. Mbak Yati, ini bagus sekali. Cuma jahitan asal, sayang. Yang penting kamu nyaman dan percaya diri, ujar Mbak Yati, tersipu. Sementara itu, di sisi lain, Pak Warsito memikirkan hal yang lebih praktis sekaligus simbolis, alas kaki. Ia memperhatikan kaki bunga yang selalu penuh dengan luka lecet, goresan, dan kapalan. Sandal jepitnya yang dari karet bekas ban sudah tipis dan nyaris putus. Ia tahu, berdiri di panggung dengan kaki yang sakit akan mengganggu konsentrasi. Suatu sore, ia mengajak bunga ke sebuah pasar loak. Kita cari sandal baru untuk panggung, katanya. Mereka berkeliling di antara tumpukan barang bekas, hingga mata Pak Warsito tertuju pada sepasang sandal jepit sederhana berwarna hitam. Bahannya masih tebal, solnya masih bagus. Harganya murah. Ia membelinya. Tapi yang lebih penting, ia membeli juga sekotak kecil plester luka, obat merah, dan minyak kayu putih. Malam itu, di atap gedung usai latihan, Pak Warsito menyuruh bunga duduk. Kaki-kakimu, bunga. Itu bagian dari penampilanmu juga. Harus dirawat. Dengan sabar, seperti seorang kakek yang merawat cucunya, ia membersihkan luka-luka kecil di kaki bunga dengan air hangat dan sabun. Rasanya perih, tetapi bunga diam saja, menghargai perhatian ini. Setelah kering, Pak Warsito mengoleskan obat merah dengan hati-hati pada luka yang terbuka, menempelkan plester pada yang lebih besar, lalu memijat perlahan bagian kapalan dengan minyak kayu putih. Tangannya yang kasar namun lembut membuat bunga merasa aman dan dikasihi. Panggung itu seperti atap kita ini, bunga, ujar Pak Warsito sambil bekerja. Hanya saja, ada lebih banyak orang yang melihat. Kamu harus berdiri kuat, tidak goyah. Kaki adalah pondasinya. Kalau pondasinya sakit, suara bisa ikut gemetar. Ia kemudian mengenakan sandal jepit baru itu ke kaki bunga. Pas. Bunga menggerak-gerakkan jari kakinya, merasakan permukaan yang masih kesat dan empuk. Terima kasih, Kek, bisik bunga, memandangi kakinya yang bersih dan bersandal baru. Tidak usah terima kasih. Ini tugas seorang pelatih, kata Pak Warsito, tersenyum. Sekarang, soal lagu. Sudah pasti mau nyanyi apa? Ini adalah diskusi serius mereka setiap malam. Bunga ingin menyanyikan lagu tentang burung, lagu daerah yang ia kuasai dengan sempurna. Tapi Pak Warsito punya pertimbangan lain. Lagu itu bagus, tapi untuk kontes besar, mungkin kita butuh sesuatu yang lebih dikenal umum, yang bisa langsung menyentuh hati orang banyak. Ia mengeluarkan sebuah lagu lawas dari buku itu, sebuah lagu pop sederhana tentang cinta seorang anak pada ibunya, dengan melodi yang naik turun penuh emosi. Coba ini, pinta Pak Warsito, menyanyikan penggalannya dengan suara parau. Liriknya sederhana, tapi punya ruang untukmu menambahkan perasaanmu sendiri. Bunga mencoba. Ia menyanyikannya sekali, 2 kali. Pada kali ketiga,
Tanpa disadari, air matanya mengalir. Lagu itu mengingatkannya pada ibunya, pada pelukan terakhir, pada aroma melati yang selalu melekat pada baju ibunya. Ia menyanyi sambil menangis, dan suaranya menjadi semakin menghanyutkan, penuh dengan kerinduan yang nyata dan mentah. Pak Warsito diam, hatinya tersayat-sayat. Ia tahu mereka telah menemukan lagu yang tepat. Itu dia, Bunga. Nyanyikanlah persis seperti itu besok. Jangan takut menangis. Tangismu itu yang akan membuat lagu itu hidup. Malam sebelum kontes adalah malam yang paling gelisah bagi Bunga. Ia berbaring di atas koran-koran barunya. Mbak Yati memberinya koran bekas yang masih bersih, tetapi tidur tak kunjung datang. Pikiran dipenuhi gambaran panggung besar, lampu sorot, dan wajah-wajah asing yang menatapnya. Tiba-tiba, ketakutan yang selama ini ditahan muncul. Takut dipermalukan, takut suaranya tercekat, takut ditertawakan karena bajunya yang masih terlihat sederhana. Ia memeluk kaleng biskuitnya, membuka dan memandangi foto orang tuanya. "Mama, Papa," bisiknya ke dalam gelap, suaranya gemetar. "Aku takut." Seolah menjawab, sebuah ingatan melintas dengan jelas. Ia berusia 6 tahun, duduk di pangkuan ayahnya di sebuah emperan toko saat hujan. Ibunya duduk di samping mereka, menghangatkan tangan Bunga dengan tangannya sendiri. Mereka baru saja puas mengamen karena dapat uang cukup untuk makan bakso. Ayahnya berkata, "Bunga, nyanyian itu doa. Kalau kamu nyanyi dengan tulus, dari sini," ia menepuk dada Bunga, "maka yang mendengar akan merasakan kebahagiaanmu, atau kesedihanmu. Itu hadiah terbesar." Ibunya menambahkan, "Jangan pernah malu dengan suaramu, sayang. Suaramu itu pemberian dari langit. Pakailah untuk membuat dunia sedikit lebih indah." Ingatan itu terasa begitu nyata, begitu hangat. Bunga memejamkan mata, membiarkan kehangatan itu menyelimutinya. Ketakutannya perlahan mereda, digantikan oleh sebuah tekad yang membaja. Ia akan bernyanyi untuk mereka, agar mereka bisa mendengarnya dari manapun mereka berada. Ia akan bernyanyi dengan tulus, dari sini, dari dadanya. Ia akan menggunakan pemberian dari langit itu. Keesokan pagi, hari kontes tiba. Bunga bangun sebelum fajar. Ia pergi ke pancuran umum dan membersihkan dirinya dengan sangat saksama, lebih dari biasanya. Ia memakai baju dan celana khusus, pemberian Mbak Yati. Pita rambut itu ia ikatkan, menyembunyikan rambutnya yang sudah disisir rapi oleh Mbak Yati pagi-pagi tadi. Ia memakai sandal jepit barunya. Pak Warsito sudah menunggu di gerobak Mbak Yati. Mbak Yati, meski harus berjualan, memutuskan untuk ikut mengantarkan Bunga setidaknya sampai ke lokasi. Ia membungkus nasi goreng spesial dengan telur mata sapi untuk Bunga dan Pak Warsito. "Makan dulu, biar kuat," katanya. Matanya merah. Mereka makan dalam diam, ketegangan terasa di udara. Setelah selesai, Mbak Yati menarik Bunga lagi ke pelukannya. "Apapun yang terjadi di sana, kamu sudah jadi bintang bagi Mbak, ya? Ingat itu." Perjalanan menuju gedung serbaguna tempat kontes diadakan terasa seperti perjalanan ke dunia lain. Mereka naik angkot yang penuh sesak, turun di sebuah halte yang bersih dengan banyak spanduk, bintang kecil, di sekitarnya. Gedungnya besar, putih, dan megah. Di depan, banner besar bergambar panggung berkilauan terpasang. Sudah banyak anak-anak dengan pakaian warna-warni, didampingi orang tua yang juga berpakaian rapi, berjalan masuk. Beberapa anak perempuan memakai gaun berenda, anak laki-laki memakai jas kecil. Mereka semua terlihat seperti pangeran dan putri dari sebuah dongeng. Bunga tiba-tiba merasa sangat kecil. Sandal jepitnya terasa mencolok di antara sepatu-sepatu kulit yang mengilat. Bajunya yang sudah terbaik baginya, kini terlihat begitu sederhana dan kusam di tengah kemewahan ini. Ia melangkah pelan, mendekatkan diri pada Pak Warsito. Pak Warsito merasakan kegelisahannya. Ia memegang tangan Bunga yang dingin. "Lihat ke atas, Bunga," bisiknya. "Lihat gedungnya yang besar. Itu cuma gedung. Panggungnya cuma panggung. Yang terpenting ada di sini." Ia menepuk dada Bunga. "Dan di sini," ia menunjuk kepalanya. "Kamu sudah siap. Ingat latihan kita di atap. Angin, langit, dan suaramu." Mereka sampai di pintu pendaftaran. Seorang panitia muda memeriksa daftar. "Nama, Bunga, nomor peserta, khusus," kata Pak Warsito. Panitia itu mencari di daftarnya. Alisnya terangkat saat menemukan nama Bunga dengan catatan khusus di sampingnya. Ia memandang Bunga dari atas ke bawah, ekspresinya sedikit aneh, tapi lalu berkata,
Ruang tunggu peserta di sebelah kiri, lorong pertama. Saat mereka berjalan menuju ruang tunggu, Bunga merasakan tatasan-tatasan. Tatasan dari peserta lain, dari orang tua mereka, dari panitia yang lalu lalang. Sebuah tatasan penuh keheranan, penilaian, dan sedikit kecurigaan. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan kakinya yang berplester di dalam sandal jepit. Ruang tunggu itu luas, ber-AC dingin, dengan karpet merah. Sekitar 30 anak-anak sudah ada di dalam, ditemani orang tua atau pelatih. Suasana ramai namun penuh ketegangan kompetitif. Bunga dan Pak Warsito mencari sudut yang kosong, sebuah kursi di dekat pintu belakang. Mereka duduk. Inilah saatnya. Mereka telah tiba di pintu panggung. Perjalanan panjang dari tumpukan koran di pasar, melalui atap gedung tua, dan sentuhan penuh kasih dari Mbak Yati dan Pak Warsito, telah membawa mereka ke sini. Segala persiapan telah dilakukan, baik fisik maupun mental. Sekarang, tinggal menunggu namanya dipanggil, dan melangkah ke cahaya yang selama ini hanya ia lihat dari poster usang di tepi jalan. Jantung Bunga berdegup kencang, namun di dalam dadanya, tekad dan kenangan hangat tentang orang tuanya bersinar lebih terang dari ketakutan apapun. Ruang tunggu itu seperti akuarium raksasa yang memamerkan kehidupan lain, kehidupan yang asing bagi Bunga. Karpet merahnya tebal dan bersih, menelan setiap langkah tanpa suara. Lampu neon di langit-langit memancarkan cahaya putih dingin yang membuat segala sesuatu tampak sangat jelas, sangat terang, dan sangat jauh dari dunia Bunga yang biasanya diselimuti bayangan dan cahaya lampu jalan yang kekuningan. Suara-suara di ruangan itu juga asing, desis lembut percakapan orang tua, tawa cemas anak-anak yang dipoles dengan sempurna, bunyi klik sepatu hak, dan denting perhiasan. Bunga merapat ke kursinya, berusaha membuat dirinya sekecil mungkin. Pak Warsito duduk di sampingnya, tangannya yang besar dan hangat menutupi tangan Bunga yang dingin dan berkeringat. Tarik napas dalam-dalam, Bunga, bisiknya. Suaranya terdengar tenang meski ia sendiri merasa cemas. Ini hanya ruang tunggu. Panggungnya masih di depan. Namun, di dalam ruangan ini, panggung itu terasa sudah dimulai. Setiap peserta adalah bintang kecil dalam orbitnya sendiri, dikelilingi oleh sistem pendukung, ibu-ibu dengan make-up sempurna dan tas kulit mahal, ayah-ayah dengan kamera DSLR yang siap membidik, pelatih vokal yang memberi arahan terakhir dengan gerakan tangan yang dramatis. Beberapa anak perempuan mengenakan gaun sutra dengan pita besar di pinggang. Rambut mereka ditata dengan ikal-ikal sempurna. Anak laki-laki memakai jas mini dengan dasi kupu-kupu, sepatunya mengilap seperti cermin. Bunga, dengan baju biru muda yang sudah dicuci berkali-kali, tambalan bunga di lutut celananya, dan sandal jepit hitam sederhana, terasa seperti noda pada kanvas yang serba indah ini. Ia menyadari tatapan-tatapan itu. Tatapan sekilas yang kemudian berubah menjadi pandangan yang lebih lama, lebih meneliti, penuh dengan pertanyaan yang tak terucap. Beberapa ibu berbisik satu sama lain, mengangguk ke arahnya, alis mereka terangkat. Seorang anak laki-laki yang tak jauh dari tempatnya duduk menunjuk langsung ke arah kakinya yang berplester dan berbisik kepada ibunya. Itu luka, Ma. Ibu itu cepat-cepat menepuk pundaknya dan membisikkan sesuatu, sambil melirik ke arah Bunga dengan ekspresi campur aduk antara kasihan dan keheranan. Perasaan Bunga berubah dari cemas menjadi malu. Ia menarik tangannya dari genggaman Pak Warsito dan menyembunyikan kedua kakinya di bawah kursi, berharap karpet merah yang tebal itu bisa menelannya. Dadanya terasa sesak. Ia ingin sekali lari keluar, kembali ke bau tanah basah pasar, ke kesunyian yang akrab. Tiba-tiba, sebuah bayangan jatuh menutupinya. Bunga mengangkat kepala. Seorang anak perempuan berdiri di hadapannya. Usianya mungkin 1 atau 2 tahun lebih tua. Rambutnya yang hitam lurus dihiasi sebuah mahkota kecil berwarna perak. Gaunnya berwarna merah muda pucat dengan lapisan rendah, dan sepatu Mary Janesnya berwarna putih bersih. Wajahnya cantik, namun ada kesombongan kecil di matanya yang besar. "Kamu siapa?" tanya anak itu, suaranya nyaring dan jelas. "Kamu peserta atau anak yang bantu bersih-bersih?" Bunga terdiam, lidahnya terasa kaku. Ia memandang Pak Warsito, mencari perlindungan. "Dia peserta, Nak. Namanya Bunga," jawab Pak Warsito dengan sopan namun tegas. Anak itu, yang kemudian diketahui bernama Rara, memandang Bunga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pandangannya berhenti pada sandal jepit dan plester di kaki Bunga. "Kok pakai sandal? Dan bajunya, itu tambalan?" Rara menyeringai, dan tawa kecil yang tidak sopan meledak dari mulutnya. "Ini kontes menyanyi, loh. Bukan kontes anak jalanan." Kata-kata itu seperti tamparan. Bunga menunduk, pipinya terbakar.
Beberapa anak di sekitarnya yang mendengar mulai tertawa juga, terpancing oleh keberanian Rara. Suara tawa itu, meski tidak keras, terdengar seperti sambaran petir di telinga Bunga. Pak Warsito langsung bangkit, tubuh kurusnya tiba-tiba terlihat tegak dan berwibawa. Sudah, cukup, suaranya rendah namun memotong. Setiap orang punya hak untuk di sini. Hormati orang lain. Ia menatap Rara dengan tatapan guru lama yang bisa membuat murid paling bandel sekalipun terdiam. Rara sedikit mundur, wajahnya memerah karena malu atau kesal. Ibu Rara, seorang wanita dengan gaun kantor yang necis, bergegas mendekat dan menarik lengannya. Ayo, Rara, jangan mengganggu. Ia melirik Pak Warsito dan Bunga dengan ekspresi permintaan maaf yang dangkal sebelum membawa pergi putrinya. Tawa-tawa itu mereda, tetapi kerusakan telah terjadi. Bunga merasa setiap mata di ruangan itu kini tertuju padanya, menatapnya seperti spesimen aneh. Air matanya berkumpul di pelupuk mata, tetapi ia menggigit bibirnya kuat-kuat. Jangan menangis, bisiknya dalam hati. Mama Papa lihat. Satu-satunya penghiburan datang dari arah pintu belakang. Mbak Yati, setelah membereskan gerobaknya lebih awal, berhasil menyelinap masuk. Ia berdiri di sana, di luar ruang tunggu yang mewah, dengan baju kaos lusuh dan sarung batik. Ketika mata Bunga menemuinya, Mbak Yati melambai pelan, lalu mengepalkan tangan ke depan, gerakan sederhana yang berarti, semangat. Bunga mengangguk kecil, menelan air matanya waktu berjalan dengan lambat, diselingi oleh pemanggilan nama-nama peserta satu persatu untuk masuk ke area panggung. Setiap nama yang dipanggil disambut dengan gemuruh kecil tepuk tangan penyemangat dari pendampingnya. Bunga memegangi nomor pesertanya. Sebuah kartu dengan angka, 28K, K untuk khusus, seperti memegang tiket untuk neraka sekaligus surga. Akhirnya, suara dari speaker yang dipasang di ruangan itu bergema. Peserta nomor 28K, Bunga. Silakan menuju panggung. Suara itu memutus ketegangan yang menggumpal. Semua mata di ruangan itu kembali menancap padanya. Ada yang masih penuh ejekan, ada yang penasaran, ada yang kasihan. Bunga bangkit. Kakinya terasa seperti terbuat dari kayu. Pak Warsito memegangi lengannya sebentar. Ingat atap gedung. Ingat angin. Ingat untuk siapa kamu bernyanyi. Bunga mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Ia melangkah, meninggalkan kehangatan kursi dan perlindungan Pak Warsito. Perjalanan dari kursi ke pintu yang menuju backstage terasa sejauh perjalanan hidupnya. Ia melewati Rara, yang kali ini hanya menyeringit, dan ibunya yang berpura-pura tidak melihat. Seorang panitia berpakaian hitam menuntunnya melalui lorong sempit yang gelap, lalu ke sebuah sisi panggung. Dari sini, Bunga bisa mendengar suara peserta sebelumnya yang sedang bernyanyi dengan lantang, diikuti oleh tepuk tangan riuh. Jantungnya berdebar sampai-sampai ia merasa semua orang bisa mendengarnya. Stand by di sini, bisik panitia itu. Setelah dia selesai, kamu jalan lurus ke tanda silang di tengah panggung. Peserta sebelumnya, seorang anak laki-laki dengan suara yang bagus, selesai. Tepuk tangan menggema. Pembawa acara, seorang wanita dengan gaun panjang, berjalan ke tengah. Terima kasih atas penampilan yang memukau. Selanjutnya, kita memiliki seorang peserta spesial. Seorang gadis kecil dengan suara yang, konon, bisa mencuri hati. Mari kita sambut. Bunga. Musik intro instrumental yang lembut mulai mengalun, memberi isyarat untuknya masuk. Bunga menarik napas paling dalam-dalam hidupnya, dan melangkah keluar dari sisi panggung menuju cahaya. Dan cahaya itu, jauh lebih menyilaukan dari yang ia bayangkan. Lampu sorot yang panas dan terang membakar kulitnya, membuatnya hampir buta. Ia berkedip-kedip, berusaha menatap ke depan, tetapi yang ia lihat hanya lautan kegelapan di balik cahaya. Ia tahu di balik kegelapan itu ada ratusan pasang mata. Ia teringat poster, dan kini ia benar-benar berdiri di atasnya. Tapi rasanya bukan seperti mimpi. Rasanya seperti ujian. Ia sampai di tanda silang di tengah panggung. Mikrofon tunggal berdiri di depannya, terlalu tinggi. Seorang panitia bergegas mengatur tingginya. Dalam kesunyian yang menunggu, dengan lampu sorot yang menelanjangi setiap detail dirinya, penonton mulai bisa melihat dengan jelas. Mereka melihat gadis kecil bertubuh kurus dengan baju biru muda yang sudah pudar dan kebesaran. Mereka melihat tambalan kain berwarna krem berbentuk bunga di lutut celana coklatnya yang sederhana. Mereka melihat rambutnya yang diikat dengan pita usang. Dan yang paling jelas, mereka melihat kakinya yang telanjang di atas panggung yang mengilap, kaki yang penuh dengan luka lecet, goresan, dan plester warna kulit yang sudah kotor.
Mereka melihat sandal jepit hitam yang ia pegang di satu tangan, karena takut suaranya berisik di atas panggung. Lalu, gumaman mulai terdengar. Awalnya seperti desis angin, lalu semakin jelas. Sebuah tawa, mungkin dari seorang anak di barisan depan, pecah memecah keheningan. Tawa itu menular. Beberapa orang dewasa ikut tersenyum sinis, menggelengkan kepala. Bisik-bisik penuh heran dan cemoohan menyebar seperti api di padang rumput kering. Dari mana ini? Kok dibolehin? Anak jalanannya. Lihat kakinya, kasihan sih, tapi ini kontes. Ini mau nyanyi atau minta-minta? Kata-kata itu, meski tidak semua terdengar jelas oleh Bunga, terasa seperti panah-panah kecil yang menancap di kulitnya. Ia merasa terbakar oleh rasa malu. Pipinya yang pucat tiba-tiba memerah. Tangannya gemetar memegangi sandal jepitnya. Mikrofon di depannya terasa seperti monster yang siap menerkam. Air mata yang sudah ditahannya sejak tadi akhirnya meluap, mengalir deras di pipinya yang kotor. Ia menunduk, tidak sanggup lagi menatap kegelapan yang penuh dengan tawa itu. Dalam benaknya, hanya ada satu keinginan, lari. Lari sejauh-jauhnya dari cahaya yang kejam ini. Dari balik panggung, Pak Warsito dan Mbak Yati yang berdiri di pintu melihat semuanya dengan hati hancur. Mbak Yati menutup mulutnya, air mata mengalir deras. Pak Warsito menggenggam tangannya begitu kuat hingga berwarna putih, berusaha menahan diri untuk tidak berlari ke atas panggung dan membawa Bunga pergi. Di tengah badai rasa malu dan keputusasaan itu, Bunga memejamkan matanya rapat-rapat. Dunia di sekitarnya, tawa, gumaman, cahaya silau, seolah meredam. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, ia berusaha mencari sesuatu untuk dipegang. Lalu, ia merasakan kaleng biskuit di saku celananya, bentuknya yang bulat tertekan ke pahanya. Ia ingat foto di dalamnya. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara. Bukan suara nyata, tapi suara dalam ingatannya. Suara ibu dan ayahnya, menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya, bercampur dengan suara angin di atap gedung Pak Warsito, dan suara Mbak Yati yang berkata, "Kamu sudah jadi bintang bagi Mbak." Bunga, nyanyian itu doa. Jangan pernah malu dengan suaramu, sayang. Suaramu itu pemberian dari langit. Ia membuka matanya. Air matanya masih mengalir, tetapi kini bukan air mata ketakutan. Itu adalah air mata kerinduan, air mata tekad. Ia melirik ke arah pintu belakang panggung, melihat dua sosok yang berdiri di sana. Mbak Yati dengan tinjunya yang masih terangkat, dan Pak Warsito yang mengangguk perlahan, matanya penuh keyakinan. Bunga mengangkat kepalanya. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan yang masih gemetar, meninggalkan garis bersih di pipinya yang berdebu. Ia tidak lagi melihat ke arah kegelapan yang menertawakannya. Ia menatap lurus ke atas, seolah-olah menembus atap gedung, menuju langit tempat orang tuanya berada. Napas dalam yang ia tarik terasa membuka ikatan di dadanya. Ia melangkah lebih dekat ke mikrofon, mengabaikan bisik-bisik yang perlahan-lahan mereda karena keheranan melihat perubahan pada dirinya. Ia membuka mulutnya. Suara pertama yang keluar masih tertahan, serak oleh tangis. Tawa masih terdengar di beberapa tempat. Tapi Bunga terus bernapas. Ia mengingat melodi lagu tentang cinta pada ibu, lagu yang dipilih Pak Warsito. Ia mengingat setiap kata, setiap jeda. Dan pada ketukan musik intro yang mulai mengulang, ia bernyanyi. Nada pertama masih gemetar, namun jelas. Sebuah kelembutan yang memilukan. Lalu, pada baris kedua, sesuatu terjadi. Suara Bunga menemukan kekuatannya. Ia tidak lagi bernyanyi untuk penonton, untuk kontes, atau untuk membuktikan sesuatu. Ia bernyanyi untuk ibunya yang tak lagi bisa memeluknya. Ia bernyanyi untuk ayahnya yang tak lagi bisa mengiringinya dengan gitar. Ia bernyanyi untuk semua malam yang ia lalui sendirian, untuk semua rasa lapar, untuk semua tatasan aneh, untuk semua luka di kakinya. Ia bernyanyi dengan seluruh pengalamannya yang pendek namun penuh. Dan suara itu meledak dengan keindahan yang tak terduga. Suara sopran cilik yang jernih bagai kristal, penuh dengan vibrato alami yang mengharu biru, membawa beban emosi yang begitu dalam hingga seolah menyentuh langit-langit gedung. Setiap kata dinyanyikan dengan perasaan yang begitu tulus, begitu mentah, begitu nyata. Tangisnya masih tersisa di balik suaranya, memberikan warna yang getir namun indah. Lorong waktu seolah membeku. Tawa yang tadi menggelegar tiba-tiba tercekat di tenggorokan. Senyum sinis membeku di wajah-wajah penonton. Bisik-bisik berhenti total. Semua mata, yang tadi memancarkan ejekan dan ketidakpercayaan, kini tertancap pada sosok kecil di tengah panggung yang bersinar dengan cahaya yang berbeda,
cahaya dari dalam dirinya sendiri. Keajaiban, yang mereka semua tidak sadari sedang mereka tunggu, akhirnya datang. Bukan dari gaun mewah atau riasan cantik, melainkan dari sebuah hati yang terluka namun tetap memilih untuk bernyanyi. Dunia menyempit menjadi sebuah terowongan antara bibir bunga dan diafragma mikrofon. Suaranya, setelah menemukan jalannya keluar dari belenggu ketakutan, kini mengalir bebas seperti sungai yang akhirnya menemukan muaranya. Ia tidak lagi melihat apapun, bukan lampu sorot yang menyilaukan, bukan bayangan hitam di baliknya yang berisi wajah-wajah penonton, bukan bahkan dirinya sendiri. Ia hanya melihat, di layar benaknya, wajah ibunya yang selalu tersenyum, mata ayahnya yang berbinar bangga setiap kali ia menyelesaikan sebuah lagu. Lagu tentang cinta seorang anak pada ibunya itu sederhana. Liriknya tidak puitis muluk, melodinya mudah diingat. Tetapi di mulut bunga, setiap suku kata berubah menjadi sebuah pengakuan yang mendalam, sebuah ratapan yang indah, sebuah surat yang ditulis dengan nada dan dikirimkan ke langit. Saat ia sampai pada bagian refrain pertama, suaranya sedikit meninggi, menggambarkan kerinduan. Getaran emosionalnya bukan sekadar teknik vokal, itu adalah getaran jiwa yang benar-benar gemetar. Ibunda, di mana engkau kini berada? Kuingin peluk hangatmu, rasakan kasih sayangmu. Ketika ia menyanyikan kata, Ibunda, suaranya pecah dengan indah, seperti kaca yang retak namun tidak hancur, justru memantulkan cahaya dari sudut-sudut yang berbeda. Air mata yang mengalir di pipinya tidak lagi menjadi tanda kelemahan, melainkan bagian integral dari penampilannya. Butiran kristal yang membiaskan cahaya lampu panggung. Di barisan penonton, perubahan itu terjadi secara bertahap namun pasti. Seorang ibu di barisan ketiga, yang tadi ikut menggelengkan kepala penuh skeptis, tiba-tiba merasa tenggorokannya mengencang. Ia teringat pada anaknya yang sedang merantau. Tangan tanpa sadar meraih tangan suaminya. Suaminya, yang awalnya menyilangkan tangan dengan ekspresi tidak sabar, kini duduk tegak, matanya menatap lurus ke panggung, bibirnya sedikit terbuka. Seorang bapak tua di barisan belakang, yang datang hanya menemani cucunya, perlahan-lahan mengangkat kacamatanya dan mengusap sudut matanya dengan sapu tangan. Ia tidak mendengar lagu anak-anak. Ia mendengar sebuah kesedihan yang universal, sebuah kerinduan yang tak tersampaikan. Para juri di meja khusus di samping panggung adalah yang pertama menyadari sepenuhnya fenomena yang sedang terjadi. Ketiga mereka, seorang penyanyi senior, seorang musisi, dan seorang produser, saling bertukar pandang singkat. Ekspresi profesional mereka yang dingin dan kritis perlahan luruh. Penyanyi senior itu, seorang wanita anggun, meletakkan pulpennya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia mendengar bukan hanya suara yang bagus, tetapi jiwa yang bernyanyi. Jiwa yang telah diuji oleh kehidupan. Produser itu, pria yang terkenal tegas, mendongakkan kepalanya, seperti berusaha memahami dari mana datangnya kekuatan vokal semacam itu dari tubuh sekecil itu. Di tengah panggung, bunga mencapai bagian kedua lagu. Di sini, melodi sedikit berubah menjadi lebih kuat, penuh harapan. Bunga menutup matanya lagi. Ia membayangkan dirinya kecil, berlari ke pelukan ibunya setelah 1 hari mengamen. Ia membayangkan ayahnya mengelus kepalanya dan berkata, "Bagus, Bunga." Suaranya menguat, penuh dengan kekuatan yang selama ini tersimpan. Ia tidak berteriak. Ia mengisi ruangan dengan kehadiran vokalnya. Setiap napasnya terukur, setiap nada tepat sasaran. Kan ku bawa nama ibu, dalam setiap langkahku. Walau jauh engkau, selalu di hatiku. Pada kalimat, selalu di hatiku, ia menahan nada terakhir, memelintirnya dengan vibrato yang lembut dan panjang, lalu meluncurkannya perlahan-lahan ke keheningan yang mulai merayap. Saat ia melakukannya, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam gedung. Seorang anak perempuan, mungkin seusia Rara, yang duduk di barisan depan, tiba-tiba menangis. Bukan tangisan keras, tetapi isakan kecil. Ia mungkin tidak sepenuhnya memahami liriknya, tetapi ia merasakan rasa sakit di balik keindahan itu. Tangisannya memancing reaksi berantai. Beberapa anak lain memandangnya, lalu kembali ke Bunga. Wajah mereka penuh dengan keheranan yang polos dan keterpesonaan yang tulus. Rara sendiri, yang masih duduk di sisi panggung dengan wajah masih cemberut, tiba-tiba merasa dadanya sesak. Ia melihat Bunga, gadis kecil yang tadi ia ejek, sekarang berdiri seperti sebuah monumen kesedihan dan kekuatan. Ia melihat kakinya yang terluka, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihatnya sebagai sesuatu yang memalukan, melainkan sebagai lencana dari sebuah perjuangan yang tidak ia pahami. Rasa malu yang berbeda mulai merayap di hatinya. Di pintu belakang, Mbak Yati tidak lagi bisa menahan diri. Ia menangis terseduh-seduh,
Suaranya tertahan di sapu tangan yang ia tekan ke mulutnya. Kebanggaan dan rasa sakit bercampur menjadi satu. Pak Warsito berdiri tegak. Air mata mengalir deras di pipinya yang berkerut tanpa ia berusaha mengusapnya. Sebagai seorang guru seni, ia tahu ia sedang menyaksikan sebuah momen yang langka. Ini bukan sekadar penampilan bagus. Ini adalah transformasi. Bunga sedang mengubah rasa sakitnya menjadi seni, dan seni itu sedang mengubah ruangan ini. Bunga memasuki bagian penutup lagu. Musik pengiring yang lembut mulai mengalun lagi, mengiringi suaranya yang kini kembali menjadi bisikan penuh harap. Ia membuka matanya, dan kali ini, ia tidak melihat ke langit. Ia melihat lurus ke depan, ke dalam kegelapan, seolah-olah melihat langsung ke mata setiap orang di sana. Dan bila nanti, aku bisa terbang tinggi. Ku berjanji, Ibu, kan ku buat Ibu bangga. Pada kata, bangga, suaranya melengking tinggi sekali, sebuah nada yang murni, jernih, dan penuh dengan tekad yang menggetarkan jiwa. Nada itu melayang di udara, menyentuh langit-langit akustik gedung, dan menggema selama beberapa detik yang terasa abadi. Lalu, dengan kontrol napas yang luar biasa untuk anak seusianya, ia menarik nada itu turun, perlahan-lahan, seperti daun yang melayang jatuh, hingga akhirnya menyatu dengan denting piano terakhir. Lagu usai. Bunga berdiri di sana, terengah-engah pelan, air mata masih mengalir, memegang sandal jepitnya yang kini terasa tidak berarti. Ia membungkuk pelan, sebuah penghormatan yang ia lihat dari peserta sebelumnya. Dan kemudian, datanglah keheningan. Sebuah keheningan yang lebih dahsyat daripada tepuk tangan manapun. Keheningan yang penuh, berat, dan bermuatan. Seluruh gedung serbaguna yang besar itu seolah menahan napas. Tidak ada suara batuk, tidak ada bisik-bisik, tidak ada gesekan kursi. Hanya ada sisa-sisa getaran dari nada terakhir Bunga yang seolah masih menggantung di udara. Keheningan itu berlangsung selama 3 detik. 3 detik yang terasa seperti 3 abad bagi Bunga yang masih berdiri dengan jantung berdegup kencang. Kemudian, dari suatu tempat di barisan belakang, terdengar suara. Bukan tepuk tangan, melainkan sebuah hentakan. Seseorang berdiri. Seorang bapak-bapak dengan kemeja sederhana. Ia berdiri, dan mulai bertepuk tangan. Pelan pada awalnya, seolah-olah ragu apakah ini diperbolehkan. Tepuk tangan itu sendirian, bergema di keheningan. Lalu, dari sisi lain, seorang ibu berdiri. Ia bertepuk tangan lebih keras, air mata mengalir di wajahnya. Kemudian, seorang anak lelaki ikut berdiri. Seorang nenek. Seorang panitia muda di sisi panggung. Seperti domino yang jatuh, satu persatu, 2 per 2, seluruh penonton di gedung itu berdiri dari kursi mereka. Dan tepuk tangan itu meledak. Bukan tepuk tangan biasa. Ini adalah standing ovation yang bergemuruh, penuh dengan emosi yang meluap. Suaranya mengguncang lantai, memenuhi setiap sudut ruangan. Beberapa orang bersiul. Beberapa berteriak, "Bagus! Luar biasa!" Beberapa, terutama para orang tua, hanya terus bertepuk tangan sambil mengusap air mata mereka. Para juri pun berdiri. Bahkan produser yang tegas itu kini bertepuk tangan dengan kencang. Wajahnya menunjukkan kekaguman yang tak terbendung. Penyanyi senior itu mengangguk-angguk pelan sambil bertepuk tangan, seolah memberi penghormatan pada seorang master. Di sisi panggung, peserta-peserta lain yang menunggu giliran keluar semua terdiam, terpana. Beberapa dari mereka, tanpa disadari, juga ikut bertepuk tangan. Rara menatap ke lantai, wajahnya merah padam. Ia lalu melihat ke arah Bunga lagi, dan perlahan-lahan, dengan gerakan yang hampir tak terlihat, tangan kanannya menepuk punggung tangan kirinya. Sebuah tepuk tangan yang pelan, penuh pengakuan. Bunga masih berdiri di tengah panggung, diselimuti oleh gelombang suara yang mengagumkan. Ia bingung. Ia mengira setelah bernyanyi, ia akan langsung disuruh turun, atau mungkin masih akan ada sisa tawa. Tapi ini seperti badai. Badai yang terbuat dari apresiasi dan emosi. Ia mencari-cari Pak Warsito dan Mbak Yati. Dan ia melihat mereka. Keduanya masih di pintu belakang. Mbak Yati sudah tidak menangis terseduh, melainkan tersenyum lebar sambil berteriak sesuatu yang tidak terdengar. Kedua tangannya mengepal tinggi di udara. Pak Warsito berdiri dengan tangan di samping tubuh, tetapi air matanya masih mengalir, dan ia mengangguk pada Bunga, anggukan yang penuh makna. "Kamu berhasil. Kamu melakukannya." Pembawa acara, yang terpana di sisi panggung, akhirnya menyadari tugasnya. Dengan mata yang juga berkaca-kaca, ia berjalan menghampiri Bunga. Ia membungkuk, memberikan mikrofonnya. "Bunga, itu luar biasa.
katanya. Suaranya serak terbawa emosi. Ada yang ingin kamu katakan? Bunga memandang mikrofon yang diulurkan, lalu melihat ke arah penonton yang masih berdiri dan bertepuk tangan. Suara gemuruh itu mulai mereda, berubah menjadi desiran harap. Mereka ingin mendengarnya bicara. Bunga mendekatkan mulutnya ke mikrofon. Suaranya kecil, masih bergetar, namun terdengar jelas di sistem sound yang kini sangat sensitif. Terima kasih, bisiknya. Lalu, setelah menarik napas, ia berkata sedikit lebih keras. Aku nyanyi ini, buat Mama dan Papa di surga. Dan, buat Mbak Yati sama Kek Warsito. Ia menunjuk ke arah pintu belakang. Tepuk tangan meledak lagi, lebih hangat, lebih personal. Cahaya sorot yang tadi terasa menyiksa, kini terasa seperti pelukan hangat. Bunga tersenyum. Senyuman kecil, dengan bibir yang masih gemetar. Tetapi itu adalah senyuman pertama yang ia tunjukkan di atas panggung. Senyuman yang tulus, polos, dan penuh kelegaan. Keajaiban yang terjadi bukanlah sekadar transformasi penonton dari pengejek menjadi penyemangat. Bukan hanya standing ovation yang meriah. Keajaiban sejati ada di dalam diri Bunga sendiri. Dalam beberapa menit itu, di atas panggung yang asing dan menakutkan, ia telah menemukan kembali suaranya. Bukan hanya suara fisiknya yang merdu, tetapi suara hakikinya, keberaniannya untuk berdiri di atas penderitaannya sendiri dan menjadikannya sesuatu yang indah. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri, dan pada semua orang yang menyaksikan, bahwa keindahan dan kekuatan bisa tumbuh dari tempat yang paling keras, paling kotor, dan paling tak terduga. Dan saat ia akhirnya berbalik dan berjalan keluar dari panggung, meninggalkan cahaya dan gemuruh tepuk tangan, ia tidak lagi menjadi gadis kecil tunawisma yang malu-malu. Ia telah berubah. Ia kini adalah seorang penyanyi yang telah menyentuh ratusan hati. Ia adalah Bunga, yang akhirnya mekar di atas panggung, di hadapan dunia. Gemuruh standing ovation itu masih bergema di telinga Bunga saat ia melangkah keluar dari sorotan lampu panggung, menuju sisi panggung yang gelap. Suara itu mengikutinya seperti angin sepau-sepau, membawa serta sebuah kehangatan yang asing namun sangat ia rindukan. Dunia di balik panggung terasa berbeda sekarang. Tatasan-tatasan panitia yang tadi penuh keraguan kini berubah menjadi senyuman, anggukan hormat, bahkan beberapa orang bertepuk tangan pelan saat ia lewat. Seorang asisten panggung dengan cepat menyodorkan sebotol air mineral. Untukmu, nak. Luar biasa, bisiknya. Bunga, masih terhanyut dalam pusaran emosi, hanya bisa mengangguk dan menerimanya. Tangannya yang menggenggam sandal jepit kini basah oleh keringat. Ia mencari-cari wajah yang familiar. Lalu, dari balik tirai hitam, Pak Warsito dan Mbak Yati muncul. Mbak Yati langsung merangkulnya erat, tubuhnya gemetar. Anakku yang hebat, isaknya, mencium rambut Bunga berulang kali. Pak Warsito tidak berucap, hanya meletakkan tangan yang kokoh di pundak Bunga, sebuah sentuhan yang mengatakan lebih dari ribuan kata. Matanya yang merah namun berbinar mengatakan segalanya. Aku melakukan yang terbaik, Kek? Tanya Bunga, suaranya kecil, seolah memastikan. Lebih dari terbaik, Bunga, jawab Pak Warsito, suaranya serak. Kamu melakukan sesuatu yang sangat langka. Mereka tidak langsung pulang. Panitia meminta seluruh peserta berkumpul di ruang tunggu untuk menunggu pengumuman pemenang. Kembali ke ruangan itu, suasana telah berubah total. Peserta-peserta lain dan orang tua mereka memandangi Bunga dengan ekspresi yang berbeda. Bukan lagi pandangan heran atau merendahkan, melainkan rasa hormat, kekaguman, dan, pada beberapa, rasa malu yang tidak terucap. Rara, yang duduk di sudut bersama ibunya, menundukkan kepalanya ketika Bunga lewat. Ibunya Rara bahkan memberikan senyuman kecil yang terkesan kaku namun berusaha ramah. Bunga duduk kembali di kursinya yang sama, diapit oleh Pak Warsito dan Mbak Yati. Kali ini, ia tidak merasa ingin menyembunyikan kakinya. Ia meletakkan sandal jepitnya di lantai karpet merah dan memasukkan kaki-kakinya yang berplester dengan tenang. Ada sebuah ketenangan baru di dalam dirinya, sebuah kepuasan yang dalam, terlepas dari apapun hasil kontes nanti. Ia telah menyanyikan lagunya untuk orang tuanya. Ia telah membuat Pak Warsito dan Mbak Yati bangga. Itu sudah lebih dari cukup. Setelah penantian yang terasa panjang, semua peserta dipanggil kembali ke panggung untuk pengumuman. Mereka berbaris, Bunga berdiri di ujung, masih dengan pakaian sederhananya yang kontras dengan gemerlap gaun peserta lain. Namun, tidak ada lagi yang mempermasalahkan itu. Pembawa acara, dengan wajah masih terlihat terharu, mulai membacakan hasil. Juara ketiga, seorang anak laki-laki dengan suara kuat. Juara kedua,
seorang anak perempuan dengan teknik vokal yang bagus. Kemudian, untuk juara pertama, jantung Bunga berdegup, tetapi tidak dengan kecemasan yang sama seperti sebelumnya. Dan juara pertama kompetisi menyanyi, Bintang Kecil, adalah Rara. Tepuk tangan bergemuruh. Rara, dengan wajah yang campur aduk antara bahagia dan sesuatu yang lain, melangkah maju. Bunga ikut bertepuk tangan pelan. Ia tulus merasa senang untuk siapapun yang menang. Namun, acara belum selesai. Ketua juri, penyanyi senior itu, mengambil mikrofon. Sebelum kita tutup, panitia dan dewan juri memiliki satu penghargaan khusus yang ingin kami berikan. Sebuah penghargaan yang tidak terencana, tetapi lahir dari kekaguman kami pada jiwa seni yang sangat murni dan penuh ketulusan. Penghargaan, jiwa dan suara murni, kami berikan kepada Bunga. Lampu sorot kembali menemukan Bunga. Ia terkejut, matanya membelalak. Mbak Yati dari balik panggung berteriak kegirangan. Pak Warsito mendorongnya pelan ke depan. Bunga berjalan, sedikit bingung, menuju ketua juri yang sedang memegang sebuah piala kristal kecil yang berbeda dari piala juara. Bunga, kata ketua juri, suaranya lembut namun jelas terdengar di seluruh gedung. Kami tidak hanya mendengar suaramu yang indah hari ini. Kami mendengar kisahmu. Kami mendengar ketabahan, kerinduan, dan cinta yang kamu tuangkan ke dalam setiap nada. Kamu mengingatkan kami pada arti sesungguhnya dari bernyanyi, menyentuh hati. Piala ini adalah pengakuan kami. Terima kasih telah membagikan jiwa MU dengan kami. Bunga menerima piala itu dengan kedua tangan. Terasa berat dan dingin. Ia membungkuk, lalu melihat ke arah mikrofon. Terima kasih, ucapnya lagi, kali ini dengan sedikit lebih percaya diri. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi, tetapi air matanya yang mengalir telah mengatakan segalanya. Kontes resmi berakhir, tetapi kisah Bunga baru saja mulai. Seorang wanita paruh baya dengan penampilan sederhana namun elegan menghampiri mereka di ruang tunggu. Ia adalah Ibu Tari, seorang guru vokal sekaligus pendiri sebuah yayasan seni untuk anak-anak kurang mampu. Permisi, Pak Warsito, Bunga, sapa Ibu Tari dengan sopan. Saya tadi sangat tersentuh dengan penampilan Bunga. Saya dari yayasan Nada Kecil. Kami menawarkan beasiswa penuh untuk Bunga, asrama, sekolah formal, dan pelatihan vokal intensif jika ia berminat. Tawaran itu bagai mimpi. Namun, Bunga merasa takut. Dunia yang terstruktur, sekolah, asrama, itu semua asing dan menakutkan. Ia melihat Pak Warsito, matanya meminta petunjuk. Ini kesempatan besar, Bunga, kata Pak Warsito. Tapi keputusan ada di tanganmu. Kakek dan Mbak Yati akan mendukung apapun pilihanmu. Mbak Yati mengangguk kuat-kuat, meski matanya kembali berkaca. Iya, sayang. Ini untuk masa depanmu. Ibu Tari bijaksana. Bagaimana kalau Bunga berkunjung dulu ke yayasan kita? Lihat-lihat tempatnya, kenalan dengan anak-anak lain. Tidak perlu langsung memutuskan. Bunga setuju. Keesokan harinya, ia diajak oleh Pak Warsito dan Mbak Yati ke yayasan tersebut. Tempatnya tidak mewah, tetapi bersih, teratur, dan penuh dengan kehidupan. Ada taman bermain, ruang musik dengan beberapa alat musik, dan asrama yang sederhana namun nyaman. Ia bertemu dengan beberapa anak lain yang berasal dari berbagai latar belakang sulit, namun kini mereka tersenyum, belajar, dan bermain musik bersama. Ia melihat seorang kakak asrama yang ramah, dan seorang guru yang sabar. Kamu bisa tetap bernyanyi di sini, Bunga, kata Ibu Tari. Dan kamu juga bisa belajar banyak hal lain. Membaca, menulis, berhitung. Semua akan membantumu. Bunga berjalan-jalan di taman yayasan. Ia melihat sebuah pohon rindang, dan di bawahnya, seorang anak sedang bersandar sambil membaca buku. Pemandangan itu terasa damai. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah jalan yang baik. Ia akan memiliki tempat yang aman, hangat, dan punya kesempatan untuk mengembangkan bakatnya. Tapi hatinya juga sakit memikirkan perpisahan. Malam itu, di gerobak Mbak Yati untuk terakhir kalinya sebagai anak jalanan, Bunga mengutarakan keputusannya. Aku mau coba, Mbak. Aku mau sekolah. Tapi, aku akan kangen sama Mbak Yati, sama Kek, sama pasar. Mbak Yati menariknya ke pelukan. Kami juga kangen, sayang. Tapi kamu nggak pergi selamanya. Yayasan itu boleh dapat kunjungan. Nanti hari libur, kamu bisa ke sini. Atau Mbak yang jenguk. Pak Warsito menambahkan,
Kakek janji akan datang setiap minggu bawa buku lagu baru. Dan kamu harus cerita semua yang kamu pelajari. Hari keberangkatan tiba. Bunga telah mengemas hartanya ke dalam sebuah tas kecil pemberian yayasan, kaleng biskuit berisi foto, buku lagu dari Pak Warsito, dan baju biru dengan tambalan bunga dari Mbak Yati. Ia memakai pakaian baru sederhana dari yayasan. Di depan asrama, saat akan berpamitan, Bunga merasa dadanya sesak. Ia memeluk Mbak Yati terlebih dahulu, erat, menghirup aroma khas nasi goreng dan minyak yang akan selalu melekat dalam memorinya. Terima kasih untuk semuanya, Mbak. Untuk setiap nasi goreng, untuk setiap pelukan, untuk baju ini. Mbak Yati hanya bisa mengelus kepalanya, terseduh. Jadi anak baik ya, Bunga. Jadi anak pinter. Nyanyilah setiap hari. Kemudian, ia menghadap Pak Warsito. Sang kakek mencoba tampak tegar, tetapi matanya berbinar. Bunga memeluknya. Terima kasih, Kek. Terima kasih sudah dengar nyanyian Bunga. Terima kasih sudah ajarin Bunga. Terima kasih sudah jadi kakek buat Bunga. Pak Warsito menepuk punggungnya. Kamu adalah kebanggaan terbesar kakek di usia tua ini, Bunga. Ingat, dimanapun kamu berada, suaramu adalah hadiah. Pakailah dengan baik. Bunga masuk ke dalam asrama. Dari jendela kamarnya di lantai 1, ia melambai pada dua sosok yang masih berdiri di gerbang. Saat mereka berbalik pergi, Bunga meneteskan air mata, tetapi juga tersenyum. Ini bukan akhir. Ini adalah bab baru. Bulan-bulan pertama berat. Bunga harus beradaptasi dengan rutinitas, aturan, dan belajar hal-hal dasar yang tertinggal. Tapi ia cepat belajar. Ketekunannya di jalanan beralih ke buku-buku. Suaranya juga semakin terasah dengan pelatihan yang benar. Ia tetap pendiam, tetapi mulai memiliki teman-teman di yayasan. Kisahnya perlahan menyebar, tetapi di sini, ia tidak dihakimi. Ia justru dijadikan inspirasi. Suatu sore, 6 bulan kemudian, Bunga duduk di ranjangnya di asrama yang bersih. Di mejanya, berdiri piala, jiwa dan suara murni, dan foto orang tuanya dalam bingkai kecil yang ia beli dari uang saku pertamanya. Dari jendela, langit sedang berwarna jingga keemasan. Ia mengambil buku diari kecil pemberian Ibu Tari. Ia membukanya, dan di halaman kosong, ia mulai menulis. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan notasi angka sederhana dan lirik. Ia sedang menulis sebuah lagu. Lagu pertama ciptaannya sendiri. Tentang sebuah bunga kecil yang tumbuh di antara retakan trotoar, yang meski terinjak-injak, tetap mencari cahaya matahari, dan akhirnya mekar dengan warna yang paling indah. Ia menyelesaikan baris terakhir, lalu tanpa sadar, ia bersenandung. Melodi yang lahir dari hatinya sendiri, tentang perjuangan, harapan, dan masa depan. Suaranya yang merdu mengisi kamar kecilnya, lalu melayang keluar jendela, menyatu dengan warna senja. Di luar, anak-anak lain di taman yayasan berhenti bermain sejenak, mendengarkan. Seorang guru tersenyum. Pak Warsito, yang kebetulan sedang berkunjung dan duduk di bangku taman, mengangkat kepalanya. Ia mengenali suara itu, tetapi merasakan sesuatu yang baru, sebuah kedamaian, sebuah keyakinan, dan sebuah kebahagiaan yang tenang. Bunga menyanyikan lagunya hingga selesai, lalu memandang keluar jendela. Ia melihat Pak Warsito di bawah, melambai. Ia melambai balik, senyum lebar menghiasi wajahnya yang kini lebih berisi dan berseri. Ia telah menemukan rumahnya. Bukan lagi di tumpukan koran pasar, bukan di atap gedung tua, tetapi di sini, di dalam dirinya sendiri, di dalam setiap nada yang ia ciptakan dan nyanyikan. Perjalanan panjang dari gadis kecil tunawisma yang bernyanyi untuk bintang-bintang, kini telah membawanya ke tempat di mana ia bisa bernyanyi untuk masa depannya sendiri. Dan ia tahu, di suatu tempat di antara bintang-bintang itu, Mama dan Papanya tersenyum, bangga pada bunga kecil mereka yang akhirnya mekar dengan sempurna, mengubah setiap luka menjadi nada, dan setiap nada menjadi harapan.